Jadi, di sini aku akan menghitung daftar karyawan gaji PT Batik Cantik. Nah, di sini juga aku udah bikin keterangannya, tabelnya, golongannya, statusnya, dan jumlah anaknya berapa. Nah, oke, kita mulai aja menghitung gaji pokoknya, teman-teman. Nah, gaji pokoknya ini menggunakan cara if biasa aja. Kita ketik if, habis itu buka kurung. Setelah itu kita ketik golongannya karena kita ingin mencari gaji pokoknya. Kalau misalnya golongan 1, gaji pokoknya itu hanya 3.500.000. Nah, saya itu kita ketik 1. Kasih pemisah, kita juga tulis itunya 3.500.000. Habis itu saya itu dikasih pemisah lagi, kasih lagi, kita ngulang lagi. Setelah itu buka kurung. Setelah dibuka kurung, kita klik golongan satunya. Setelah itu satunya kita tulis juga 1. Tulis aja 2 karena kita menghitung golongan 2. Nah, setelah itu golongan 2 itu gaji pokoknya itu sebesar 4 juta. Jadi kita tulis tapi menggunakan pemisah dulu, baru tulis 4 juta. 1, 2, 3. Itu dikasih pemisah lagi karena kita ingin menghitung golongan 3 yang gaji pokoknya sebesar 5 juta. Kita tulis if, setelah itu buka kurung, setelah itu klik golongannya, setelah itu sama dengan 3. Itu pemisah lagi, kita tulis 5 juta. Setelah itu kita kasih pemisah karena ini udah penutupan, kasih 0. Itu ditutup dengan tutup kurung 3 karena sebanyak 3 kali. Setelah itu enter. Nah, golongan 1 gaji pokoknya tuh 3.500.000. Iya benar. Nah, ayo kita seret dulu. Nah, benar. Golongan 2 gaji pokoknya sebesar 4 juta, golongan 3 gaji pokoknya sebesar 5 juta. Oke, itu benar. Selanjutnya, kita menghitung tunjangan istri. Tunjangan istri ini masih menggunakan if biasa ya, guys. Nah, tunjangan istri itu kita lihat dulu di bawah. Jika status kawin mendapat tunjangan istri sebesar 30% dari gaji pokok. Jika belum kawin, maka mendapat tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Oke? Udah kita ketik if-nya. Setelah itu buka kurung. Setelah itu kita klik statusnya. Setelah diketik statusnya, kita kasih kutip lagi. Setelah itu pemisah lagi. Nah, ini setelah dikasih pemisah, kita klik gaji pokoknya. Nah, gaji pokoknya ini dikalikan dengan keterangan yang di sini. Kalau misalnya sudah kawin, berarti tunjangan istrinya di gaji pokok dikali 30%. Oke, sebentar. 30%. Setelah 30% seperti ini, kita kasih pemisah. Setelah itu if lagi, setelah itu buka kurung, klik ini. Setelah itu ini ya, sama dengan kutip BK karena belum kawin. Setelah kutip BK, setelah kutip BK dikasih pemisah, gaji pokok dikalikan berapa ya teman-teman? Dikalikan 10% karena belum menikah. 10%. Setelah itu kita tutup dengan tutup kurung sebanyak 2 kali karena itunya juga sebanyak 2 kali. Enter. Setelah itu kita seret ke bawah ya teman-teman. Udah deh, jadi lanjut kita ngitung tunjangan anak. Tunjangan anaknya itu berapa sih? Caranya juga tunjangan anak udah beda caranya, menggunakan if and. Itu mengukur lagi. Setelah itu kita akan mencari hasil tunjangan anak. Otomatis kita akan klik status. Nah, setelah diklik statusnya sama dengan lagi kayak tadi tunjangan istri. Kutip lagi, pemisah lagi. Setelah itu
tunjangan anak lebih dari 3. Kalau tunjangan anak lebih dari 3, otomatis nanti tunjangan anak lebih dari 3 itu mendapatkan 15%. Sebentar. Setelah itu tutup kurung, pemisah. Setelah itu gaji pokok dikalikan dengan 15%, karena keterangannya kalau lebih dari 3 itu mendapatkan 15%. Aduh, salah mencet. Sebentar teman-teman. 15%. Aduh, ini kenapa ya? 15%. Setelah diketik 15%-nya, kita lanjut lagi. Kalau misalnya anak kurang dari 3, misal if n, setelah itu D4 itu sel dari status. Setelah itu sama dengan kutip K, kutip lagi, pemisah lagi, habis itu dari jumlah anak kurang 3, itu dikutip lagi, yaitu pemisah gaji pokok dikalikan, kalau misal kurang dari 3, gaji pokok dikalikan dengan 10%, jadi 10%. Bisa dikalikan 10%, dipemisah lagi, karena kita mau hitung yang belum kawinnya. Jadi if n then klik status sama dengan kutip BK, kutip lagi, pemisah. Nah, pemisah berarti ini gaji jumlah anak tetap aja tulis kurang dari 3, karena kan belum punya anak. Kurang dari 3 kurang lagi, ini kasih pemisah. Setelah itu gaji pokok dikalikan, karena ini BK jumlah anaknya nggak dapat tunjangan, jadi kita tulis dikalikan 0%. 0%, sudah ditulis 0%, karena mau penutupan dikasih pemisah, yaitu diakhiri dengan 0, tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3. Setelah itu kita enter. Nah, setelah di enter seperti ini teman-teman, kita seret aja ke bawah. Seret ke bawah, udah kan? Yang belum kawin, yang nggak punya anak, tunjangan anak itu nggak ada di sini kelihatan. Kita kurangin ini. Setelah itu kita akan menghitung gaji kotornya. Nah, kalau gaji kotor itu tinggal disam dari gaji pokok sampai tunjangan anak. Jadi sama dengan sum kurung, tinggal diseret ke samping, saya tutup kurung, enter. Setelah itu kita tinggal seret aja ke bawah. Jadi deh, setelah itu kalau mau ngitung PPH 2% itu harus dari gaji kotor dikalikan 2%. Jadi kayak gaji kotor dikalikan 2%, karena PPh-nya itu 2%. Jadi sama dengan gaji kotor dikali 2%. Nah, sudah, setelah itu enter. Nah, setelah itu kita tinggal seret aja teman-teman. Jadi deh, setelah itu kita langsung lanjut aja menghitung ke gaji bersih.
Kalau gaji bersih itu tinggal kayak gaji kotor dikurang PPh 2%. Jadi gaji kotor dikurang 2%, tinggal enter. Nah, jadi hasilnya segini. Setelah itu kita tinggal seret ke bawah. Nah, jadi deh. Setelah itu kita tinggal ngitung jumlah gajinya. Kalau jumlah gaji itu tinggal di sum. Setelah itu kita seret aja dari atas sampai bawah. Setelah itu kita tutup, setelah itu kita enter. Nah, kalau gaji tertinggi kita hitung dengan max. Setelah itu buka kurung, kita seret lagi dari atas ke bawah, setelah itu enter. Nah, kalau gaji terendah itu sama dengan min buka kurung diseret sampai bawah dan tutup kurung seperti biasa, enter. Udah deh jadi teman-teman. Setelah itu kita lanjut menghitung if or. Lanjut kita ke cara if or. Kita udah sampai data karyawan PT Batik Cantik. Lanjut seperti biasa kita menghitung gaji pokok. Aku juga udah bikin tabel, udah bikin keterangannya juga banyak. Setelah itu kita isi aja langsung ke gaji pokok. Nah, kalau menghitung gaji pokok itu menggunakan if biasa seperti biasa yang kayak tabel sebelumnya. Kita ketik if, habis itu buka kurung. Nah, udah if buka kurung. Setelah itu kita klik golongannya. Setelah diklik golongannya, kita klik sama dengan kita beri kutip. Tapi ini kutipnya bukan K atau BK, tapi ini golongan bukan angka, tapi ini menggunakan huruf A. Kutip. Setelah itu pemisah. Nah, karena golongan A itu gaji pokoknya 7 juta, jadi kita tulis di sini. Setelah itu dikasih pemisah. Nah, itu diketik lagi if kurung D5. Setelah itu sama dengan kutip B kutip, karena kita mau menghitung lagi. Nah, setelah kutip lagi ini diberikan pemisah karena golongan B itu gaji pokoknya 5 juta, jadi kita tulis 5 juta di sini. Nah, setelah itu pemisah lagi karena kita mau ngitung golongan dari V. Kita klik lagi sama dengan kutip V kutip. Setelah itu pemisah dan golongan C itu gaji pokoknya itu 3.500.000. Setelah itu karena ini sudah mau berakhir, jadi kita kasih pemisah 0, terus baru tutup kurung sebanyak 3 kali, enter. Setelah itu kita seret ke bawah. Nah, lanjut kita menghitung tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini menggunakan cara if and. Nah, tunjangan keluarga ini kayak sama aja yang sebelumnya, menggunakan if and. Sama dengan if buka kurung and buka kurung lagi. Setelah itu kita klik statusnya karena kan tunjangan keluarga. Nah, setelah itu sama dengan kutip K karena kan kawin. Setelah itu pemisah lagi. Setelah pemisah kita ini klik ke jumlah anak, tapi
karena kita kan menghitung tunjangan keluarganya. Setelah itu udah klik jumlah anaknya. Setelah itu kita lebih dari 3 karena anaknya itu lebih dari 3. Lebih dari 3 kita kasih pemisah. Jangan dulu, kita tutup dulu pemisah. Klik yang kita klik lebih dari 3 anaknya itu tunjangan keluarga yang 5 juta. Kita ketik 1, 2, 3. Setelah itu kasih pemisah lagi, kita hitung lagi yang lain. Itu buka kurung lagi. Setelah buka kurung, kita klik statusnya. Habis itu sama dengan bukan, itu kan yang ini tuh yang 3 ini kurang dari 3. Kalau ini lebih dari 4 mungkin ya, lebih dari 4. Nah itu setelah lebih dari 4 salah teman-teman, maaf, keliru. Nah ini kan kita klik statusnya dulu. Setelah itu sama dengan kutip, itu pemisah lagi. Pemisah, kita klik jumlah anaknya. Setelah klik jumlah anaknya, kita ini kan anaknya itu lebih dari 4. Nah kita klik lebih dari 4, tutup kurung pemisah. Setelah tutup kurung pemisah, setelah anak yang lebih dari 4 itu berapa? 3 juta. Berarti kita tulis 3 juta. Nah setelah tulis 3 juta, kita kasih pemisah, habis itu if lagi. Setelah itu tutup kurung, tapi ini akhirannya nggak usah pakai n karena udah berakhir kan. Nah setelah itu kita klik statusnya lagi. Setelah klik statusnya lagi, kita sama dengan T. Nah, habis itu kalau T itu tidak, maka mendapat tunjangan keluarga sebesar 500.000. Kita kutip T. Setelah itu pemisah lagi. Setelah pemisah kita tulis 500.000-nya. Nah setelah tulis 500.000-nya, kita akhiri dengan 0. Habis itu tutup kurung 3 kali, sebanyak 3 kali. Setelah itu kita enter. Nah setelah itu kita seret aja ke bawah. Nah jadi deh, lanjut kita ke tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini yang benar-benar sulit. Kenapa? Karena tunjangan khusus ini menggunakan rumus if or. Oke. Panjang banget rumusnya, sama dengan if, buka kurung, or, buka kurung lagi, kita klik golongannya. Setelah itu sama dengan kutip A, kutip lagi, pemisah, kita klik lama kerjanya karena kan tunjangan khusus, lama kerjanya. Setelah itu kita ini kita lihat di sini, tunjangan khusus lama kerjanya itu lebih dari 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun berarti kita tulis dulu lebih dari 3 tahun lama kerjanya. Setelah itu tutup kurung pemisah. Setelah itu kita tulis 2.500.000. Setelah tulis 2.500.000, kita pemisah. Setelah pemisah kita klik if, setelah itu buka kurung, or, buka kurung, D4 lagi golongannya. Setelah golongannya udah, sama dengan kutip B, kutip. Setelah kutip B, kutip, pemisah. 4-nya itu lama kerja, kita klik lama kerja. Setelah itu ini tuh
B itu kalau atau lama kerja tahun sama dengan maksudnya 3 tahun doang. Nah, maka tunjangan khususnya 500.000. Enggak, itu tutup kurung pemisah 500.000. Nah, itu if lagi, itu dikasih pemisah, kita if lagi, buka kurung or, itu buka kurung lagi, golongannya lagi. Habis itu kita tulis kutip apa namanya, udah itu kita beri kutip lagi, setelah itu saya kutip karena itu kategorinya C. Setelah itu kita lupa kasih sama dengannya. Setelah itu kita tulis lagi pemisah. Setelah itu lama kerja. Setelah itu kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3, kan ini kurang dari 3 tahun. Nah, udah kurang dari 3, setelah itu kita tutup kurung aja langsung. Kita lupa manjat. Tutup kurung aja langsung. Setelah itu kita kasih pemisah. Nah, kalau kurang dari 3 tahun kerjanya, maka tunjangan khususnya itu 300.000. Setelah 300.000 kita kasih pemisah, kita kasih kutip karena kutipnya itu tunjangan khusus ya ini ya. Nah, habis itu jika nomor 4 itu jika tidak maka tidak mendapat tunjangan khusus, berarti kita tulis di sini tidak mendapatkan tunjangan khusus. Setelah itu kita tutup, ini dikasih kutip lagi, setelah dikasih kutip kita nggak usah tutup lagi, maka tutup kurung, langsung aja kita enter karena udah dikasih kutip. Kita enter, ternyata kita tutup memakai ini pakai tutup kurung 3 kali karena sebanyak 3 kali. Setelah itu kita enter. Jadi setelah itu cuman kita seret ke bawah. Setelah itu jadi seperti ini. Lanjut kita ke gaji bersih. Kalau menghitung gaji bersih itu tinggal kita sum dari gaji pokok. Sebentar. Sama dengan sum buka kurung gaji pokok sampai tunjangan khusus, kita tutup kurung. Kita enter. Setelah di enter udah seperti ini, tinggal kita seret ke bawah. Selesai. Lanjut kita menghitung totalnya semuanya, sama dengan sum buka kurung, kita seret dari atas sampai bawah. Setelah itu tutup kurung, tinggal enter, jadi deh. Setelah itu kalau misal ini udah gaji pokoknya udah ditotalin, udah tinggal seret aja ke samping. Terus jadi hasil tunjangan keluarga, tunjangan khusus, gaji bersih, totalnya semua udah keluar. Lanjut kita ke gaji pokok, ke cara max-nya. Lanjut kita menghitung gaji pokoknya menggunakan rumus max. Nah, itu buka kurung. Setelah itu kita seret dari atas ke bawah. Setelah itu kita tutup, enter. Setelah itu kita seret lagi ke samping. Nah, jadi deh. Nah, sekarang lanjut hitung pengurangannya kita ini sama dengan min buka kurung gaji pokok dari atas ke bawah turun, kita tutup kurung. Setelah itu kita enter.
Nah, setelah di enter, kita seret aja tuh ke samping, ke gaji bersih. Setelah itu, udah deh kelihatan hasilnya. Nah, lanjut kita hitung rata-rata. Rata-rata itu menggunakan rumus average. Nah, saya tuh kita buka kurung. Setelah itu kita seret aja. Nah, tutup, enter. Lanjut, kita seret ke samping. Selesai deh. Oke, sekian itu aja. Terima kasih ya teman-teman. Maaf kalau misalnya ada kesalahan. Bye.